Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GBPS Sola Gracia yang diberkati oleh Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam ibadah online pada malam hari ini. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih setiamu ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami masih boleh beribadah secara online, kami bersyukur semuanya karena kemurahan-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau telah mengurapi kami, baik yang ambil bagian dalam tugas pelayanan, baik jemaat-Mu di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kami percaya urapan Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan telah turun atas kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami mulai dari awal sampai selesai. Kami akan lakukan ini semua bersama-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan demi kemenangan itu kepada kita. Kita akan angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukuri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
Saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Biar hati kita menjadi hati yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kita tidak akan pernah dapat menjauhi dari kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur. Syukur Yesus. Terima kasih. Dan kau
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berfirman-Lah bagi kami melalui hamba-Mu. Kami percaya pengurapan-Mu telah turun atas kami. Baik kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami luaskan Kau berkarya ya Roh Kudus atas pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, sungguh itu karunia daripada Tuhan, meskipun apapun keadaannya. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah, anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan ku matikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang-orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini melanjutkan tema sebelumnya. Yang sebelumnya adalah ketika kita membahas jemaat yang ada di Efesus, lalu kemudian Smyrna dan Pergamus. Nah, saat ini kita akan belajar dari kehidupan jemaat yang ada di Tiatira. Jemaat di Tiatira mendapat pujian di awal perikop ini, di awal
dari kisah ini, peristiwa ini, Tuhan memberikan pujian. Dalam hal apa? Yang pertama, pekerjaan dan kasih. Lalu kemudian iman, pelayanan, dan ketekunan jemaat yang ada di Tiatira. Tetapi dengan sportif, Allah pun mencela. Meskipun di sana ada pujian, Allah tetap mencela jemaat Tiatira. Kenapa? Karena jemaat yang ada di Tiatira membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajarkan dan menyesatkan jemaat agar berbuat zina dan menyembah berhala. Di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20. Nah, pertanyaannya, siapakah Isabel ini? Di dalam Perjanjian Baru jelas di sana dituliskan bahwa Isabel adalah istri dari seorang raja. Raja ini namanya Raja Ahab. Raja yang memerintah kerajaan Israel dari Israel Utara. Karena kita tahu begitu Raja Salomo turun tahta, kemudian kerajaan Israel pecah menjadi dua. Kerajaan Israel yang ada di utara dan yang ada di selatan. Nah, Isabel ini adalah istri dari Raja Ahab yang saat itu berkuasa di Israel sebelah utara. Dan kekuasaan Raja Ahab itu berjalan dari tahun 874 sampai 852 sebelum Masehi, before Christ. Nama Isabel adalah nama di Perjanjian Lama yang sangat erat hubungannya dengan penyembahan berhala dan penganiayaan. Banyak dicatat dalam Perjanjian Lama. Ada di 1 Raja-Raja pasal 16, lalu pasal 19 dan pasal 21. Nah, kehadiran Isabel membuka akses. Kehadiran Isabel dalam kehidupan Ahab, dalam kehidupan orang Israel, khususnya yang ada di kerajaan sebelah utara, membuka akses untuk siapa? Untuk nabi-nabi Baal masuk ke istana. Sebenarnya ini sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Pada zaman Ahab, pada saat itu Isabel memberikan peluang kepada nabi-nabi Baal. Kurang lebih dicatat dalam Alkitab ada 450 orang nabi Baal dan 400 orang nabi Asyera. Lalu kemudian dalam Alkitab dituliskan di sana, sepak terjang Isabel ini tidak sampai di situ. Dia memusuhi nabi-nabi Allah, bahkan membunuh mereka, termasuk juga memusuhi atau melawan nabi Tuhan, yaitu Elia. Nah, pernikahan Ahab dengan Isabel ini adalah putri Etbal, Raja Sidon, membawa kehancuran pada kerajaan Israel Utara. Karena Isabel mempengaruhi Ahab, pengaruhnya begitu kuat, begitu besar, dan mewarnai hampir di keseluruhan kehidupan Ahab. Juga para pemimpin yang ada di sana, yang ada di istana, pelaku pemerintahan saat itu, serta umat-umat Tuhan dipengaruhi sedemikian rupa agar mereka menyembah Baal. Pengaruhnya sangat kuat sekali, sehingga mewarnai kehidupan, perjalanan kehidupan kerajaan negeri saat itu. Sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa dosa Isabel adalah yang pertama, dia mengajarkan dan menyesatkan umat Tuhan untuk berbuat zina dan menyembah berhala. Dan itu diajarkan, dipraktekkan, ditunjukkan, didemonstrasikan dengan mata kepala, kelihatan, artinya tidak ditutupi, terus terang-terangan seperti itu. Lalu yang kedua, dosa Isabel yang kedua adalah membunuh nabi-nabi Tuhan, serta melawan nabi yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Nabi Elia. Dan yang ketiga, tidak menghargai otoritas. Yang seharusnya menjadi keputusan dan raja diambil alih oleh
Isabel. Isabel memiliki kekuatan yang luar biasa, termasuk pengaruh Ahab, kekuasaan Ahab secara langsung atau tidak langsung diambil oleh Isabel. Ini merupakan 3 dosa atau 3 hal yang sungguh di mata Tuhan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau dimurkai oleh Tuhan. Nah, roh Isabel yang sama ini terjadi di tengah-tengah jemaat Tiatira. Bahkan roh Isabel ini yang melambangkan tentang menyia-nyiakan untuk bertobat itu terjadi. Suatu kali di Wahyu itu dikatakan bahwa aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Ini kata Tuhan. Kata waktu dalam teks ini dituliskan dalam bahasa Yunani dengan kata kronon, artinya mengindikasikan selalu ada waktu, selalu ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Tetapi sampai pada kematiannya, kematian Isabel maksudnya, tidak dipergunakan dengan baik. Sampai kemudian kematian Isabel ditulis dalam Alkitab sangat mengerikan dan menjijikkan. Kenapa? Karena kematiannya pun sangat tragis. Darahnya dijilati oleh anjing. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Hukuman akan terjadi kalau waktu bertobat ini tidak diberikan atau tidak dilakukan oleh jemaat yang ada di Tiatira. Apa itu? Yang dituliskan dalam Wahyu pasal 2 ayat 23. Ancaman hukumannya kalau tidak mau bertobat, yang pertama dilemparkan ke atas ranjang orang sakit. Artinya dalam sepanjang kehidupan orang yang tidak mau bertobat, yang dalam hidupnya mempraktekkan dan mengikuti roh Isabel, maka orang ini mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan. Lalu yang kedua, hukuman yang kedua dilemparkan ke dalam kesukaran besar. Di sepanjang kehidupannya tidak mengalami yang namanya damai, sukacita, kebahagiaan, tidak akan pernah mengalami karena masuk dalam kesukaran demi kesukaran. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau bertobat, anak-anaknya akan dibunuh. Artinya tidak, atau keturunannya berhenti pada dirinya sendiri. Sungguh ini ancaman yang tidak main-main, peringatan berupa ancaman yang tidak main-main. Ketika orang atau jemaat yang ada di Tiatira maupun kita yang hidup pada masa sekarang yang memiliki kehidupan seperti jemaat yang ada di Tiatira akan mengalami atau menghadapi peringatan ancaman Tuhan yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang begitu menonjol dalam kehidupan jemaat yang ada di Tiatira adalah adanya kecenderungan untuk membiarkan. Jadi peringatan ini tidak hanya terjadi pada orang yang melakukan seperti apa yang diberikan dari roh Isabel ini. Apa itu penyembahan berhala dan seterusnya. 3 hal dosa Isabel tadi. Tetapi ketika melihat lalu kemudian membiarkan, firman Allah mengatakan jemaat yang ada di Tiatira ini membiarkan. Ya, ketika membiarkan ketidakbenaran ini terjadi, maka orang yang seperti ini juga akan mengalami ancaman hukuman seperti itu. Hati-hati. Nah, gereja harus bersikap tegas terhadap hal seperti ini. Baik gereja secara organisasi maupun gereja secara organisme, kita tidak bisa membiarkan yang seperti ini. Apalagi kita sebagai pelaku yang diilhami oleh roh Isabel ini. Tidak bisa tidak. Kalau ada hal yang menyimpang atau terjadi kejadian seperti itu yang diperingatkan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ini, maka kita pun juga akan masuk dalam peringatan ancaman dari Tuhan.
gereja kadangkala membiarkan ajaran-ajaran seperti ini yang jelas-jelas melenceng dari firman Tuhan tetap dibiarkan. Ini pun juga tidak luput dari ancaman hukuman dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di Tiatira ini di ayat-ayat awal dipuji karena ketekunannya, karena pelayanannya, karena kasihnya. Tetapi ketika membiarkan hal ini terjadi, kecaman itu datang. Maka Tuhan mengecam sikap yang seperti ini, meskipun mungkin secara umum dianggap sebagai toleransi, tapi tidak seperti itu seharusnya. Allah akan menghancurkan jemaat yang seperti ini jika tidak bertobat. Dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan Isabel pun juga mengalami seperti itu. Suatu kali ketika Yehu menghadapi Isabel di Israel dan kemudian menyuruh pasukan Yehu ini untuk mendorong Isabel keluar jendela dan jatuh. Ketika Isabel mati, Alkitab menulis di sana, Isabel mayatnya dimakan oleh anjing, yang tersisa hanya tengkorak. Mengerikan sekali. Demikian juga bukan tidak mungkin ketika kita memiliki roh Isabel atau melakukan kegiatan aktivitas seperti yang dilakukan oleh Isabel, bukan tidak mungkin itu terjadi. Ancaman itu turun atas kehidupan kita. Jemaat di Tiatira yang ada dalam kitab Wahyu ini merupakan pembelajaran yang cukup serius dan penting bagi kita orang percaya. Oleh sebab itu, pada prinsipnya adalah demikian. Apa saja yang menggantikan posisi Tuhan, apa saja yang menggantikan posisi Tuhan, itu masuk dalam kategori penyembahan berhala. Apakah itu apa saja, Bapak Ibu Saudara? Ketika posisi Tuhan kau gantikan dengan sesuatu yang lain, engkau sedang mempraktekkan roh Isabel, yaitu penyembahan berhala. Apa itu yang masuk dalam penyembahan berhala? Bisa saja pekerjaan. Ketika pekerjaanmu menguasai kehidupanmu dan menyisihkan posisinya Tuhan, sehingga engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau sedang melakukan yang namanya penyembahan berhala. Lalu kemudian apa lagi? Harta juga bisa menyisihkan posisi Tuhan, sama seperti kita sedang melakukan penyembahan berhala. Aktivitas, lalu hobi. Hati-hati, hobi ini juga bisa menyisihkan Tuhan, mengganti posisinya Tuhan, karena waktu kita habiskan untuk hobi itu. Dan yang paling dekat dengan kita pun juga bisa menjadi penyembahan berhala. Apa itu? Keluarga, anak, cucu. Kalau dulu waktumu sepenuhnya untuk Tuhan, setiap saat engkau terus berkomunikasi dengan Tuhan, lalu kemudian engkau gantikan dengan sesuatu yang lain, sehingga posisinya Tuhan tergeser, saat itu engkau sudah melakukan yang namanya penyembahan berhala. Kondisi sulit seperti ini pun juga bisa memicu dan memacu kita, serta membawa kita, menarik kita untuk kita menjadi penyembah berhala. Kondisi kita memang sulit, Bapak Ibu. Ekonomi saat ini memang sulit dengan kondisi pandemi saat ini. Tetapi jangan sampai kondisi yang sulit ini menggeser posisinya Tuhan. Ingat firman Allah mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan apa yang kita punya karena ekonomi yang sulit sehingga kita menggantikan posisinya Allah, ingat saat itu engkau sudah melakukan yang namanya penyembahan berhala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat 3 dosa hal Isabel ini. Dia mengajarkan dan menyesatkan umat untuk berbuat zina dan penyembahan berhala. Lalu yang kedua, menyakiti nabi-nabi. Lalu yang ketiga, tidak menghargai otoritas. Termasuk ketika kita tidak memperhatikan otoritas yang dipercayakan Tuhan, baik itu di rumahmu, di masyarakat maupun di gereja, saat itu engkau sudah memiliki, dikuasai oleh yang namanya roh Isabel. Hati-hati, peringatan Tuhan. Apa itu? Dilemparkan ke atas ranjang orang sakit. Hati-hati, jangan mau. Tuhan sudah mati di atas kayu salib
memberikan dirinya agar kita memiliki kehidupan, memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita, memiliki janji untuk hidup yang kekal. Jangan digantikan karena kita melakukan dosa Isabel dalam kehidupan kita pada masa sekarang. Lalu yang kedua, ancaman berikutnya apa? Dilemparkan ke dalam kesukaran besar. Dan yang ketiga, anak-anak kita dibunuh sehingga kita tidak memiliki keturunan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, agar roh Isabel tidak terjadi bagi jemaat GBPS Sola Gracia. Kalau engkau mengetahui hal ini, jangan lakukan. Kalau ketika roh ini berusaha untuk hadir datang dalam kehidupanmu, ingat Tuhan. Oleh sebab itu, jalan keluar yang paling untuk bisa kita menjauhi hal seperti ini, kita terbebas dari rohnya Isabel, apa? Terus dekat dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, senantiasa membaca firman Tuhan, karena di sanalah kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya berdoa agar apa yang sudah terjadi di jemaat Tiatira tidak pernah terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di GBPS Sola Gracia. Terus dan tetap dekat dengan Tuhan, sehingga engkau terus mengasihi Tuhan, sehingga posisi Tuhan tetap ada dalam kehidupanmu, dan dialah yang memimpin kehidupanmu. Lalu bersekutu dengan firman-Nya setiap saat, setiap hari, sehingga firman itu terus menerangi kehidupan kita, sehingga roh itu tidak pernah mendekat dengan kita. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, hamba sudah sampaikan kebenaran firman ini kepada jemaat-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, saat ini roh-Mu sedang bekerja atas kami. Kepada siapapun, dimanapun kami berada, meskipun kami berjauhan, dipisahkan oleh jarak dan waktu, tapi saat ini kami percaya kami sudah dekat, karena Tuhan yang mendekatkan semuanya, dan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada melalui siaran ibadah live streaming atau online ini. Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu saat ini menjamah, kuasa Roh Kudus saat ini menjamah kehidupan seluruh jemaat-Mu, sehingga tidak ada satupun jemaat-Mu yang jatuh ke dalam dosa Isabel, sehingga kehidupannya seperti kehidupan yang ada di Tiatira. Kami bangkit Tuhan untuk terus dekat dengan Tuhan, senantiasa setia kepada Tuhan, terus mengumuli firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu dalam ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya ingin sampaikan beberapa hal. Nanti secara lengkap Bapak Ibu bisa lihat di akhir ibadah ini, dalam rangka mengikuti upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang akhir-akhir ini, khususnya di daerah kita Surabaya, merebak begitu luar biasa. Oleh sebab itu, ibadah mulai hari ini, tanggal 5 Juli, diselenggarakan secara online, baik melalui Facebook, nanti tertera di layar Bapak Ibu Saudara ya. Facebooknya adalah Facebook GBPS Jemaat Sola Gracia, dan YouTube bersamaan. Di Facebook disiarkan, di YouTube pun juga disiarkan. YouTube GBPS Sola Gracia Official. Dan saya ingatkan kembali, kalau hari ini adalah minggu pertama di bulan ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan persepuluhan, silakan transfer ke akun atau rekening, sementara ini pakai rekening gereja ini, yaitu di BCA 519-014-7969. Dan pengumuman-pengumuman lengkap berikutnya Bapak Ibu bisa ikuti di akhir ibadah saat ini. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan bersyukur. Kita datang kembali kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
kebesaran kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami bisa ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami ibadah secara online, kami percaya berkat kuasa Tuhan saat ini sudah menghampiri dan datang kepada seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga jemaat-Mu, masing-masing dimanapun berada. Terus berkatilah seluruh jemaat Tuhan, lindungi jemaat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya ketika kami dekat dan sungguh-sungguh percaya kepadamu, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, maka segala apa yang Kau janjikan hadir terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya berkat Tuhan yang besar melimpah atas kami semua satu persatu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Tetap Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tetap dimanapun berada Tuhan, tolong bangsa ini Tuhan segera bangkit, dan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menghentikan wabah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun terjadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang menghentikan semuanya. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan percaya tengadahkan wajah-Mu dan siap untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan-Mu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan-Nya melalui Roh Kudus yang menyertai mulai malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga sudah menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama dengan percaya kita berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.